Komitmen kebangsaan yang dimiliki oleh dai-dai IKADI itu gimana, Pak? Sangat-sangat tinggi, sisi ingin meluruskan kekeliruan umat. Ya. Sehingga di suasana itu, betul-betul rahmatil alamin, juga saling kerjasama, saling menasihati, saling membangun negeri ini, saling berbangga dengan negeri yang ini besar. Bagaimana ke depan secara bersama-sama kita amankan dari berbagai hal yang tidak baik bagi negeri ini. Ini kan anugerah luar biasa bagi negeri ini, hasil dari perjuangan luar biasa dari para ulama kita, dari tokoh kita dahulu. Kita tinggal membenah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ngobras pagi ini. Alhamdulillah hari ini kami kedatangan tamu dari IKADI. Nanti kami akan berdiskusi dengan beliau dan sekaligus mengetahui apa saja yang dilakukan oleh IKADI selama ini dan bagaimana komitmen IKADI dalam upaya-upaya menciptakan masyarakat yang sivilis atau yang madani, yang berbakti kepada bangsa, agama, dan negara. Selamat datang kepada Bapak Bahaudin dari perwakilan IKADI yang kebetulan juga tergabung dalam gugus tugas pencegahan paham radikalisme dan terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Selamat datang Pak Bahaudin. Selamat datang Bapak. Izin Pak, bisa nggak kira-kira Bapak memperkenalkan diri untuk langkah pertama ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharudin Husin, ya, dari Ikatan Dai Indonesia, di sana sebagai Departemen Humas posisinya, dan hari ini diamanahi oleh lembaga kami untuk menjadi Ketua Panitia Pelaksana Bidang Nasional yang insya Allah akan berlangsung pada tanggal 4 April 2021. Semuanya ini sangat banyak atas kerjasama dengan BNPT, sehingga agenda-agenda itu insya Allah akan berjalan dengan baik mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak Bahaudin. Bisa nggak Pak Bapak menceritakan sedikit tentang IKADI dan apa saja yang dilakukan IKADI selama ini? IKADI ini organisasi yang telah lahir 2004 ya, 2004, dan programnya itu antara lain adalah bidang pendidikan, dakwah, kemudian juga organisasi, bidang ekonomi, dan juga bidang sosial. Nah, bidang pendidikan kita sudah cukup banyak membantu masyarakat, antara lain dengan jalur pesantren, kemudian madrasah, juga kaitan dengan masjid-masjid sudah di atas 100 kita bangun masjid atas kerjasama dengan masyarakat dan bantuan dari hamba-hamba yang ikut komit dengan dakwah seperti itu. Kemudian di bidang bidik juga kita sudah berupaya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, termasuk juga kaitan dengan masalah bagaimana tanah-tanah wakaf yang diamani masyarakat itu bisa produktif. Nah, ini juga sekaligus juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak istilahnya itu pada posisi tangan di bawah, tapi pada posisi tangan di atas. Ini yang kita kembangkan tengah-tengah masyarakat. Juga kita buka sekarang ini properti untuk membiayai dai-dai itu agar mereka itu nanti merasa pede, dia tidak berharap kepada masyarakat tapi sudah bisa mandiri. Ini juga salah satu solusi kita coba, karena selama ini terkesan dai-dai itu semacam tangan di bawah. Nah, kita sekarang ke depan bagaimana. Kemudian di bidang organisasi juga kita menata 34 PW dan ratusan PD kita tata, kita tata seluruh Indonesia. Yang sudah jumlah sekitar 400 lebih PD seperti itu. Kira-kira anggotanya berapa Pak? Anggotanya ribuan sudah sebenarnya. Sudah ribuan, ribuan ya. Ini terus berkembang, dan juga sekarang kita ada semacam pengkaderan melalui Departemen Dakwahnya. Setiap angkatan itu sekitar 40-50 orang, sekarang sudah masuk angkatan ke-6. Jadi terus bergulir. Kalau dalam menjalankan organisasi ini Pak, dan kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan, baik yang ada di tingkat pusat maupun yang ada di tingkat provinsi dan lain sebagainya, itu dananya dari mana Pak? Dananya pada umumnya dari swadaya masyarakat, dukungan masyarakat. Katakanlah kita bikin sekarang ini
untuk membangun masjid, kita tawarkan dengan adanya semacam dana wakaf. Jadi siapa yang mau bergabung, mereka pada umumnya banyak ikut. Katakanlah umpamanya kalau kita membangun masjid di mana di daerah tertentu, kemudian kita tawarkan ke masyarakat melalui dana wakaf. Alhamdulillah. Kalau IKADI ini Pak, IKADI ini kan di beberapa organisasi juga kan ada namanya Ikatan Dai Muda Indonesia. Itu apa bagian dari IKADI atau beda Pak? Kita untuk membina semacam kaderisasi dai muda ini jalur formal tadi itu. Jadi ada PMI namanya, pelatihan mubaligh ya IKADI seperti itu namanya. Jadi mereka setiap mengambil bagian berarti otomatis kita harapkan mereka jadi anggota. Jadi terukur dia. Ya, terukur siapa yang ikut angkatan sekian dan seterusnya seperti itu. Tapi ke depan kita akan berupaya. Jadi dia beda Pak, Ikatan Dai Muda Indonesia itu dengan IKADI beda ya? Agak beda, agak beda ya. Mungkin barangkali sisi. Tapi apakah ada anggota IKADI yang ada di Ikatan Dai Muda Indonesia atau anggotanya masing-masing beda ya? Masing-masing berbeda karena kita ada artinya pelatihan dulu. dai yang ada di IKADI tidak ada di Ikatan Dai Muda ya? Bisa jadi seperti itu. Selama ini karena kita terukur bahwa dai yang kita bina itu mengikuti pola pelatihan selama ya satu periode itu kurang lebih 3 sampai 4 bulan gitu. Oh ya. Nanti mereka ini syarat-syaratnya masuk ke sana gimana Pak? Sebenarnya tidak begitu berat syaratnya bagi mereka yang punya komitmen sebagai dai, kemudian mereka sudah bagus basic agamanya, kemudian mereka siap untuk terjun di masyarakat. Nanti ada level tertentu, level basic, dasar, nanti ada menengah, ada level ahli nanti seperti itu. Jadi terus ada pelatihan jenjang-jenjangnya ada seperti itu. Oke. Ya. Kalau IKADI ini Pak, biasanya organisasi-organisasi itu misalkan ikatan dakwah atau ikatan pemuda atau ikatan mahasiswa, biasanya ada organisasi induknya atau ada afiliasinya. Kalau IKADI ini Pak berafiliasi kemana? Dia independen. Independen Artinya memang dia semacam komunitas dai lah gitu. Ya khusus untuk dai-dai, jadi kita sendiri yang bikin organisasinya. Artinya untuk umat lah gitu. Semua yang. Jadi dia tidak berafiliasi ke salah satu ormas atau partai politik atau asosiasi pengusaha atau bagaimana itu nggak ada Pak ya? Nggak ada afiliasinya ke ormas atau asosiasi pengusaha atau asosiasi apalah dan lain sebagainya atau partai atau nggak ada Pak ya? Nggak ada kita. Kita berupaya independen karena semua punya umat istilahnya. Sekarang ini Pak kan banyak yang ribut-ribut atau di media sosial gitu kan, banyak permasalahan yang muncul Pak gitu kan, khususnya dalam sikap-sikap keagamaan gitu ya Pak ya. Khususnya di media sosial kita menjumpai banyak sekali polemik yang terjadi dalam hal agama. Kira-kira apa yang dimainkan oleh IKADI dalam hal ini Pak? Moto dari IKADI itu dakwah rahmatan lil alamin. Jadi semua persoalan umat ini kita lihat dulu. Kenapa si A ini bersikap demikian dan sebagainya, kita kaji itu. Kenapa, kemudian solusinya bagaimana. Biasanya itu masyarakat karena keawaman dan wawasan mereka terbatas. Ini yang kita luruskan. Jadi IKADI ini seluruh Indonesia berupaya meluruskan sikap-sikap mindset yang berbeda dengan misi kita sebagai dakwah rahmatul alamin, kita luruskan seperti itu. Ini kita untuk meluruskan, memberi wawasan agar perilaku-perilaku yang kurang pas itu kita ya istilahnya antisipasi seperti itu. Apakah ada sesuatu yang dilakukan IKADI di media sosial untuk menyebarkan dakwah yang rahmatan lil alamin? Kita selalu menggunakan seminar, juga kita membuat buku dan juga kita melakukan penyebaran dakwah lapangan. Juga melalui YouTube seperti itu. Ada juga sekarang ini kajian tiap hari itu ada baca buku kuning istilahnya. Itu terus melalui YouTube. Buku kuning ini kan banyak jenisnya Pak. Iya kan ya. Ada buku kuning buku kuning yang istilahnya ya buku kuning juga tapi ada juga buku kuning yang memang banyak dipakai oleh kiai-kiai kita di sini gitu kan ya. Ada juga buku kuning yang dipakai oleh orang-orang lain yang mungkin isinya beda-beda Pak gitu kan ya. Mungkin ini lebih
fleksibel atau dalam menyikapi segala persoalan. Ini buku kuning ini kurang fleksibel dalam menyikapi persoalan. Nah, buku kuning yang mana Pak yang dipelajari sekarang ini lagi yang concern dibaca kita oleh teman-teman di IKAD ini Pak? Concern kita hari ini oleh Ketum sendiri itu mengkaji kitab Tazkiyatun Nafs oleh Ghazali. Ini setiap pagi ada itu, jam 7 sampai jam 8. Itu kaitan dengan pembenahan akhlak. Nah, kemudian juga nanti ada Dr. Tobik sebagai ketua bidang dakwah juga begitu. Tazkiyatun Nafs ini sama dengan tasawuf Pak ya? Tasawuf ya banyak. Kenapa dia tidak menggunakan kata tasawuf Pak? Karena yang lebih dominan dipakai ulama-ulama selama ini. Karena bukunya berjudul seperti itu. Tazkiyatun Nafs ya. Jadi itu yang dikembangkan oleh Prof. Satori sebagai ketum. Jadi sekarang kalau Ihya Ulumuddin kenapa tidak dibaca Pak? Sebenarnya itu juga semacam rangkuman sebenarnya rangkuman ya. Jadi diperkecil oleh Said Hawa itu buku terbentuk dan Tazkiyatun Nafs, tapi sebenarnya dari Ihya Ulumuddin juga seperti itu. Jadi diperingkas istilah seperti itu. Itu yang dikembangkan hari ini baru berjalan ya berapa kalau ulama-ulama tasawuf lain yang dipelajari, yang dibaca, yang sering dibaca siapa lagi Pak? Ini belum kita kembangkan, kita lagi pelajari mana yang kira-kira cocok, konten apa yang dan sebagainya. Tapi untuk sementara seperti itu. Seperti itu Pak ya. Itu pengajarnya siapa saja Pak? Langsung ketum untuk sementara ini, ketua. Ketum untuk sementara ini. Kita ya. Generasi-generasi di bawahnya belum ada yang bisa membawakan pengajian-pengajian seperti itu. Kita Pak, bagi tugas, ada yang tugas, kaitan hadis, ada yang kaitan tafsir, ada yang kaitan fikih, ada semacam job. Kalau tafsir siapa Pak yang dipelajari? Oleh Dr. Tobik. Tobik itu sebagai ketua bidang kitab-kitab tafsir yang dibaca. Dia Ibnu Katsir biasanya itu, juga Marawi biasanya. Jadi kitab tafsir yang istilahnya itu. Kalau Al-Mizan enggak Pak ya? Al-Mizan sebagai referensi, ya sekarang kadang ada juga referensi seperti itu. Tapi ada umumnya ngambil dari kitab Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang populis lah seperti itu. Oke Pak, selama ini kita kan banyak ribut Pak tentang fenomena-fenomena di Indonesia yang bisa dikatakan rentan mendorong orang jadi ekstremisme dan radikal kan, sehingga menjadikan orang atau menjadikan orang lain itu sebagai musuh, kan ya. Padahal agama kita ini kan rahmatan lil alamin. Betul. Nah, pertanyaan saya Pak kepada Bapak, kira-kira apa yang dilakukan oleh para dai-dai yang tergabung di IKAD ini dalam pencegahan paham-paham ini? Apakah IKAD memainkan peran di situ atau tidak ikut di situ atau bagaimana? Ya, dalam melakukan pencegahan paham-paham ekstrim radikal yang mengarah kepada kekerasan atau tindak terorisme atau yang mengarah kepada perlawanan terhadap negara. Banyak langkah yang dilakukan oleh IKAD sesuai dengan bidang dia, seperti pendidikan. Pendidikan itu kita upayakan kurikulum yang ada di sekolah dan sebagainya betul-betul mengarah kepada Islam rahmatan lil alamin tadi, dengan hal-hal yang kira-kira mengarah kepada pemikiran yang tidak pas, ini yang kita luruskan. Jadi kita punya tim juga seperti itu. Kemudian dari segi dakwah, ada dakwah sifatnya umum, ada dakwah sifatnya khusus. Dakwah umum kan semua dakwah ini turun. Maka dia sebagai khatib, sebagai penceramah yang sifatnya bulanan dan sebagainya, mereka mengarahkan seperti itu. Islam secara komprehensif, secara universal, secara penuh rahmat dan sebagainya, seperti itu. Begitu kaitan dengan masalah teman-teman yang duduk di organisasi juga begitu, kita mengarahkan agar teman-teman semua punya misi sama untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang kurang pas itu, sehingga umat yang awam ini bisa terarah seperti itu. Karena faktor ketidakpahaman itu menyebabkan munculnya sikap-sikap ekstremis dan sebagainya, seperti itu yang kita luruskan. Jadi makanya kita harapkan nanti semua pihak itu memberi semacam peta kira-kira masyarakat yang mana yang perlu ikut bersama-sama dengan IKAD meluruskan itu barangkali ke depan. Bagaimana pandangan IKAD Pak atau dai-dai IKAD terhadap fenomena ini? Apakah sesuatu yang melenceng dari agama atau bagaimana? Kalau sikap ekstremis itu otomatis kan penyimpangan. Nah, ini barangkali banyak faktor kenapa si A itu bersikap semikian rupa. Mungkin dia faktor input yang diperoleh, atau memang kemampuan mereka untuk menalar sesuatu persoalan itu yang terbatas karena akibat mungkin pendidikan mereka lemah, atau komunitas mereka barangkali
Ya seperti itu tadi yang kita gambar yang kurang pas. Ini yang barangkali perlu kita kerjasama sebenarnya. Karena IKADI sendiri terbatas kan. Tapi ketika bersama-sama untuk meluruskan adanya informasi dan sebagainya, ada penyimpangan. Ini kita rembuk. Perlu adanya semacam komunitas kita juga untuk meluruskan penyimpangan sehingga Islam itu tidak semacam dipojokkan gitu kan, padahal rahmat lil alamin ini luar biasa. Artinya di sini Bapak sepakat ya kalau kita mengatakan bahwa sebenarnya itu mereka itu mengatasnamakan agama saja ya. Mereka berjuang, mereka takbir dan lain-lain sebagainya di mana-mana mengatakan Allahu Akbar, bunuh diri, kan demonstrasi Allahu Akbar, dan lain-lain sebagainya. Itu Bapak sebenarnya sepakat bahwa itu membawa agama saja Pak ya. Artinya itu tidak sesuai dengan agama ya. Ya, kalau pandangan orang-orang IKADI Pak ya. Artinya Bapak sepakat bahwa terorisme, radikalisme, ekstremisme itu hanya mengatasnamakan agama. Ya. Artinya Bapak tidak setuju itu Pak? Tidak setuju ya. Ya, tidak setuju kalau ada orang yang membawa-bawa agama untuk kepentingan politik atau kepentingan kelompok atau apa dan lain sebagainya. Begitu Pak? Iya, tentu. Lalu apa saja yang dilakukan oleh IKADI Pak, dai-dai IKADI melawan kelompok ini? Itu tadi salah satunya kita coba, kita kan terus turun ke lapangan, memetakan ya. Karena kita kan luas daerah, anugerah luar biasa Indonesia ini. Komitmen kebangsaan yang dimiliki. Komitmen kebangsaan yang dimiliki oleh dai-dai IKADI itu gimana Pak? Sangat-sangat tinggi, sangat. Dari segi mana Pak? Sisi ingin meluruskan kekeliruan umat. Sehingga di suasana betul-betul rahmatil alamin, juga saling kerjasama, saling menasihati, saling membangun negeri ini, saling berbangga dengan negeri yang ini besar. Bagaimana ke depan secara bersama-sama kita amankan dari berbagai hal yang tidak baik bagi negeri ini. Ini kan anugerah luar biasa bagi negeri ini, hasil dari perjuangan luar biasa dari para ulama kita, dari tokoh kita dahulu. Kita tinggal membenah hari ini. Biasanya hal-hal yang mengganggu itu dimanapun sebenarnya bisa terjadi, tapi akibat dari barangkali kurang informasi. Inilah tugas salah satunya adalah IKADI ini untuk meluruskan seperti itu. Jadi tadi Bapak menyinggung bahwa dalam proses menjadi anggota IKADI itu ada proses yang harus dilalui. Ada pelatihan, ada pelatihan pertama, pelatihan kedua, pelatihan ketiga, sampai dinamakan dai ahli. Dalam proses-proses yang Bapak lakukan itu, kegiatan-kegiatan yang lakukan itu, atau pembimbingan ataupun kehadiran, apakah Bapak juga menanamkan kepada para dai-dai itu cinta tanah air, cinta negara, cinta bangsa, berasaskan Pancasila, atau bagaimana, atau gimana Pak? Atau tidak ada? Itu pasti. Ya, itu ada dalam programnya Pak? Ada. Ya, seperti umpamanya cinta tanah air kan bagian dari iman. Hubul watan minal iman kan itu bagian dari. Kemudian juga cinta kepada filosofi negara kita, konstitusi itu otomatis. Kan itu bagian dari hasil rebuk bersama-sama antara ulama dan tokoh kita. Ini merupakan acuan bersama-sama untuk membangun negeri ini. Kemudian nanti ada pun jadi pelencengan informasi, mindset itu barangkali yang kita luruskan, perlu kita luruskan. Berarti ada sesuatu yang konslet, informasinya barangkali tidak pas, ini kita luruskan seperti itu. Terkait kegiatan yang Bapak rencanakan untuk tanggal 14 April itu. Tanggal 4 April. Tanggal 4 April itu yang juga akan mengundang Wapres kalau saya tidak salah Pak, dan juga Wakapolri. Itu sasaran utama yang Bapak ingin capai itu apa Pak? Menjelaskan kepada peserta, khususnya dai-dai seluruh Indonesia di sana itu. Pesertanya siapa Pak? Seluruh dai-dai yang tergabung dalam IKADI. IKADI, PW maupun PD. Kalau kita lihat hari ini sudah 300 pendaftar. Jadi kita harapkan nanti ketika ada kegiatan ini mereka paham betul kaitan dengan masalah apa yang menjadi tantangan kita dan sebagainya. Kita sebagainya bagaimana meluruskan hal-hal yang kurang bagus itu, sehingga dan itu punya bekal. Punya bekal pemikiran secara nasional, apalagi kita bersama-sama dengan BNPT yang cukup banyak informasi tentang persoalan-persoalan bangsa ini. Jadi diharapkan nanti IKADI ikut ambil bagian untuk meluruskan, memperbaiki kondisi yang ada seperti itu. Jadi memberi pembekalan kepada dai-dai kita di daerah dan sebagainya. Pembekalan bahwa terorisme dan radikalisme itu bertentangan dengan agama, begitu Pak ya? Tentu. Lalu mereka-mereka ini yang ada di daerah-daerah ini Pak, selama ini apakah juga mengikuti perkembangan yang terjadi di
di tingkat nasional, ya konflik apa namanya persoalan-persoalan yang terjadi, apakah mereka paham Pak itu? Kita secara umum komunikasi terus Berjalan. PW, PD dan seterusnya. Kita kan selalu ada seminar, seminar nasional, dan juga rakernas macam-macam. Kita evaluasi kondisi di daerah dan sebagainya. Apalagi sekarang media yang sekarang cukup banyak sekali yang bisa kita lakukan dan sebagainya, termasuk YouTube dan sebagainya sebagai sarana. Walaupun nanti sana sini tidak semuanya barangkali bisa mengikuti karena kendala di daerah juga macam-macam. Betul. Apakah itu sinyal macam-macam, kondisi kemampuan IT mereka terbatas. Tapi yang jelas kita berikhtiar terus betul, Pak, melakukan hal-hal seperti itu. Izin Pak, terkait dengan fenomena yang terjadi di negeri kita sekarang ini, di mana diwarnai banyaknya persoalan-persoalan khususnya masalah berkembangnya paham-paham ekstremisme, radikalisme dan yang mengarah kepada terorisme, gitu kan. Kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan kepada warga IKADI dan juga kepada masyarakat Indonesia yang bisa menjadi pegangan oleh mereka untuk menyampaikan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin? Pertama untuk IKADI sendiri kita harus rujuklah kepada sumber asli ya. Contoh dari Nabi sendiri bagaimana dia sebagai sosok idola kan. Kesantunan dia, kasih sayang kepada sama umat manusia dan sebagainya. Artinya ketika dai itu merujuk kepada sumber asli, insya Allah apa yang dihadapi oleh masyarakat hari ini tidak akan terjadi sebenarnya. Ini kaitan kembali lagi wawasan, pemahaman dan sebagainya. Kemudian ke masyarakat, diharapkan masyarakat selalu ya menambah ilmu, dekat dengan dai-dai yang betul-betul mengarahkan mereka kepada pola pikir yang bagus, cara beribadah yang bagus, kemudian juga diharapkan mereka kompak dan sebagainya, jangan mudah terprovokasi dan sebagainya. Ini membutuhkan memang waktu, membutuhkan waktu dan juga keseriusan. Nah, kita dari IKADI insya Allah terus melakukan komitmen untuk itu karena bagian dari tugas suatu kebanggaan kita bisa menyampaikan pesan agama kepada umat itu. Dan pesan untuk negara apa Pak bagi dai ini, bagaimana dia berbuat untuk negara? Nah, tugas dai itu adalah membangun kesadaran bagaimana agenda-agenda negara yang begitu luar biasa untuk perkembangan dan kemajuan. Tolong didukung, harus didukung dan disampaikan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kontraproduktif terhadap agenda-agenda nasional. Selama itu terkait dengan kemaslahatan, apakah masalah kesejahteraan, masalah wawasan, masalah kebersamaan, ukhuwah dan sebagainya sangat penting. Tanpa ada kebersamaan, ukhuwah dan sebagainya, sehebat apapun program negara maupun program masyarakat tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Maka kita sangat membutuhkan persatuan, kebersamaan, sama mindset pola pikir bersama-sama. Demikian. Terima kasih banyak Pak Baharudin ya atas kedatangannya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih telah mengisi acara di Ngobras, ngobrol bebas ya. Santai sambil silaturahmi. Semoga di waktu lain Pak kita bisa berjumpa lagi. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak di sini untuk bersama kami menyampaikan pesan-pesan ke masyarakat. Terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.